Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Pak Fajarudin. Saya akan menjelaskan bentuk umum dari mikroskop yang ada di depan kita ini. Nah, kita mulai pertama dari atasnya dulu, itu bernama lensa okuler. Jadi lensa okuler ini ada 3 jenis. Yang pertama ukurannya 5 kali perbesaran, ada 10 kali perbesaran, dan ada ukuran 12,5 kali perbesaran. Nah, lensa okuler ini berfungsi untuk menghadapkan ke arah mata kita untuk memperbesar bayangan objektif yang ada di bawahnya. Nah, setelah dari lensa okuler itu ada yang namanya tubus okuler. Jadi ini bagian adalah tubus okulernya. Nah, terus di bagian bawah sini ada yang namanya lensa objektif. Lensa objektif ini ada 3 kali perbesaran, ada 10 kali perbesaran, ada 40 kali perbesaran, dan ada 60 kali perbesaran. Nah, sebelum di lensa ini ada penggerak lensa objektif. Nah, di sini bisa diarahkan ke kanan dan diarahkan ke kiri. Seperti ini ya. Nah, kalau ini namanya makrometer. Jadi makrometer ini khusus untuk memperdekat lensa objektif ke bagian papan kaca preparat di sini, di bagian sini. Nah, terus kalau yang kecil ini namanya mikrometer. Jadi mikrometer ini khusus untuk memperhalus. Kalau ini dia agak kasar gerakannya. Nanti kalau di bagian atas kalau kita lihat ini bisa memperhalus perbesaran. Nah, terus di atas meja ini nanti ada diletakkan kaca preparat. Nah, kaca preparat yang sudah diletakkan maka akan dijepit dengan penjepit ini. Yang ada 2 di sini. Nah, terus di sini ada tiang mikroskopnya. Jadi untuk memegang mikroskop, saya contohkan seperti ini ya. Seperti ini. Kalau megang bawanya harus seperti ini. Nah, di bawahnya di sini ada cermin untuk memantulkan cahaya. Jadi ini mikroskop cahaya, bukan elektron. Kalau elektron berarti menggunakan listrik. Nah, mungkin secara umum untuk bagian-bagian mikroskop sederhana ini. Ya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan untuk bagian-bagian dari mikroskop sederhana ini. Yang pertama adalah lensa okuler. Ya, jadi kalau bagi anak-anak sekalian yang mau lihat lensa okuler, bentuknya seperti ini. Lensanya adalah bagiannya di dalam ini. Ini adalah lensanya. Terus yang bagian ini bukan pipa ya. Bisa kita sebut pipa, tapi nama bagian ilmiahnya adalah tubus okuler. Tabung okuler namanya. Nah, ini untuk perbesaran 5 kali. Terus kalau untuk 10 kali, ini yang seperti ini. Kalau untuk 12,5 kali seperti ini. Lalu ada yang nanya, kenapa 12,5 kali itu lebih pendek daripada yang 5 kali? Nah, kalau yang 5 kali ini berarti ini adalah untuk memperjelas bayangan pada lensa objektif, sehingga lensa di bagian preparat untuk lebih jelasnya. Nah, kalau 5 kali berarti dia agak jauh gitu mandangnya, jadi perbesarannya tidak maksimal. Untuk maksimal berarti menggunakan yang 12,5 kali. Nah, ini untuk lensa okuler. Nah, sedangkan untuk lensa objektif yang seperti ini adalah bagian lensanya di depan, terus bagian ini adalah untuk merekatkannya ke bagian tempat lensa objektif. Nah, kalau di lensa objektif itu ada 3 jenis perbesaran. Yang pertama adalah perbesaran 10 kali. Ini nampak di bagian sini adalah 10 kali. Bisa dilihat. Nah,
Kalau lensa objektif yang 10 kali itu ditandai dengan les merah ini. Bisa nampak nih. Kalau lensa dikasih garis merah seperti ini berarti dia perbesaran 10 kali. Ini lebih besar. Nah, kalau untuk perbesaran 25 kali, nah seperti ini. Lensanya seperti ini. Dan dia berwarna lensnya garisnya berwarna kuning. Seperti ini. Ya. Dan sedangkan ini untuk perbesaran 40 kali. Seperti ini. Dan garisnya berwarna biru. Fungsinya untuk memperjelas bayangan pada preparat yang ada di bawahnya. Seperti itu, memperbesar bayangan pada preparat. Sehingga bisa lebih jelas untuk bagian terkecil dari yang akan kita amati di bawah mikroskop. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merakit, memasang bagian-bagian mikroskop sederhana ini yang ada di depan kita. Oke, kita akan mulai merakit bagian-bagian dari mikroskop sederhana. Mulai dari tabung lensa okuler ini. Nah, tabung lensa okuler ini kita copot, terus kita ganti untuk contoh saja untuk bagian perbesaran 12,5. Perbesaran 12,5 atau perbesaran 10 atau 5 kali. Kita pasangkan, masukkan di sini. Oke, boleh kita gerakkan bagian makrometernya untuk jarak tertinggi dulu supaya tidak membentur bagian untuk kaca preparat. Terus kita letakkan bagian untuk lensa objektifnya. Lensa objektifnya seperti ini. Kalau bisa jangan pegang bagian ujungnya karena bisa membuat kabur. Kita masukkan seperti ini. Putar, agak dimasukin ya, putar sampai habis selesai. Terus kita masukkan lagi untuk perbesaran Oke, kita masukkan lagi untuk perbesaran berikutnya ya, seperti ini. Berikutnya kita masukkan lagi untuk berbesaran 10 kali. Lensa objektif 10 kali. Kita putar ini dulu secara perlahan saja. Lalu kita masukkan seperti ini. Ya. Nah, jika posisi sudah seperti ini, maka bagian cermin di bawahnya bisa kita arahkan ke bagian cahaya. Nah, tadi mungkin belum disebutkan kalau di bawah ini adalah bagian diafragma. Jadi diafragma ini adalah untuk mengatur berapa jumlah cahaya yang akan masuk ke bagian meja kaca preparat ini. Nah, kaca preparat tinggal diletakkan aja, dijepit di sini. Nah, terus kita bisa langsung perhatikan di atas, di bagian lensa okuler, di bagian atas. Nah, seperti itu. Oke, inilah penjelasan Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian.
Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Semangat belajar terus, tetap maju IPA ke depan, SMP 5 Satap Pulamaya hebat. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.